Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita berjumpa lagi di channel Lensa Psikologi Sufi ya, sebuah channel yang mengkaji jiwa dan sisi ruhani manusia. Nah, apabila 4 ruh atau energi sebelumnya kemarin tersembunyi di dalam bagian tubuh biologis manusia ya, yaitu ruh mineral yang berada di dalam sistem kerangka, kemudian dilanjutkan ruh nabati yang tersimpan di sistem pencernaan kita, lantas dilanjutkan lagi dengan ruh hewani yang tersimpan di sistem peredaran darah kita, dan yang terakhir kemarin adalah ruh pribadi yang tersimpan di sistem saraf kita. Nah, keempat energi ini, ruh ini tersimpan di dalam unsur biologis kita kan ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah ruh atau sebuah energi itu yang tersimpan di unsur spiritual kita gitu. Berhubung manusia itu terdiri atas unsur spiritual dan unsur material atau unsur biologis ya, maka masing-masing unsur pembentuk manusia ini menyimpan unsur batiniah di dalamnya, yaitu ruh itu tadi. Sehingga apabila di dalam unsur spiritual manusia itu menyimpan ruh, itu bisa dikatakan sebagai ruhnya ruh itu ya. Gimana? Kita tahu sendiri bahwa unsur spiritual di dalam diri kita itu adalah hati spiritual, dimana di dalam hati spiritual itu terdapat beberapa lapisan ya kemarin, yaitu lapisan soter yang paling luar yang merupakan pembatas antara hati spiritual dengan unsur material kita. Kemudian lebih dalamnya lagi itu adalah lapisan qalb, yang selanjutnya adalah lapisan fuad, dan yang paling dalam adalah lapisan lub begitu. Nah, di dalam referensi yang kita gunakan saat ini, yaitu di dalam bukunya Profesor Sheikh Fajar, di dalam lapisan qalb itu tersimpan unsur batiniah yang dinamakan sebagai ruh insani begitu. Ruh insani atau energi insani. Sedangkan di lapisan selanjutnya itu, yaitu lapisan fuad, itu tersimpan yang namanya ruh rahasia. Dan yang paling dalam di lapisan lub itu tersimpan yang namanya ruh maharahasia, atau biasanya disebut sebagai sirul asror begitu. Rahasianya rahasia. Kalau yang sebelumnya tadi ruh rahasia itu biasanya disebut sebagai sir. Nah, ini yang dulu mungkin pernah saya katakan akan dibahas terkait sir dan sirul asror. Nah, dan hal yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa hati spiritual manusia itu merupakan wadah dari nilai-nilai dan pengalaman spiritual mereka ya. Sehingga hal yang tersembunyi di dalamnya adalah suatu hal yang berharga yang bersifat spiritual. Baik di lapisan qalb dengan ruh insannya tadi, lapisan fuad dengan ruh rahasianya, lebih-lebih lub dengan ruh maharahasianya yang biasanya disebut sirul asror itu tadi. Baik, kita lanjutkan lagi. Di dalam ruh insani yang tersimpan di dalam lapisan qalb itu mengandung energi berupa iman. Bisa dikatakan iman itu merupakan energi turunan daripada ruh insani gitu. Dimana iman itu merupakan rasa percaya yang sesungguhnya terhadap suatu hakikat keberadaan yang maha luas, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang bersifat transenden begitu, melampaui pengetahuan di dalam pikiran otak kita yang bersifat indrawi kemarin. Dimana rasa keimanan atau percaya ini itu tumbuh dari cinta terhadap kebenaran transenden itu tadi. Nah, dan salah satu dampak menarik yang muncul karenanya itu adalah kemampuan untuk menciptakan informasi baru, kreativitas. Jadi kemampuan kreativitas itu baru tumbuh di dalam lapisan qalb ini. Nah, dimana kalau otak itu bagikan komputer ya, ia bisa menyimpan dan memanipulasi data, tapi tidak dengan menciptakan informasi baru. Nah, dengan adanya qalb ini, dengan ruh insaninya, maka muncullah kemampuan untuk menciptakan informasi baru dalam tanda kutip itu tadi. Nah, kecerdasan intuitif itu tadi bekerja tanpa menggunakan akal secara sadar, tanpa disengaja, tanpa kehendak kita. Seperti para seniman yang tiba-tiba mendapatkan sebuah intuisi ya, yang akhirnya menjadi mahakarya mereka. Nah, sehingga disinilah sesungguhnya peran seni itu sangat penting di dalam mengembangkan hati manusia. Di samping juga ibadah, cinta, pengabdian yang akan menyuburkan dan mengembangkan hati kita semua begitu. Di dalam situasi tertentu yang tidak direncanakan, berjalan seperti biasanya, seseorang tiba-tiba saja bisa mendapatkan sebuah dalam tanda kutip cahaya atau petunjuk, pengetahuan begitu,
yang terpancar begitu saja dari dalam hati mereka, dan dalam tanda kutip menyelubungi diri mereka dan memberikan mereka dalam tanda kutip sebuah pencerahan begitu. Nah, kita manusia bisa saja saat itu terlarut di dalam sebuah kondisi emosional itu tadi, hingga memisahkan kesadaran kita dengan apa yang ada di sekeliling kita saat itu, termasuk juga orang-orang di sekeliling kita, walaupun itu hanya berlangsung beberapa detik begitu umumnya. Nah, di mana biasanya hal itu pun juga diikuti oleh rasa bahagia yang halus dan khas di dalam diri kita. Nah, namun anehnya ya, walaupun terdengar menakjubkan itu tadi kan, pengalaman itu tidak memberikan dorongan kepada kita manusia yang mengalami hal itu untuk menceritakannya kepada siapapun begitu. Jadi pengalaman itu walaupun terkesan menakjubkan, dia tidak memberikan kita dorongan untuk menceritakan pengalaman itu kepada siapapun, terutama di waktu-waktu itu malahan. Bahkan pengalaman itu pun bisa terabaikan begitu saja dengan aktivitas lain yang kita miliki. Mengapa demikian? Karena pengalaman itu sangatlah halus begitu ya, hampir bisa saja tidak kita sadari begitu. Nah, jadi karena hal itu pula lah, dan karena dia juga merupakan suatu hal yang bersifat batinnya semacam itu, maka di dalam mengelolanya kita perlu meningkatkan kepekaan kita di dalam diri kita mengenai hal-hal semacam itu tadi, sehingga apabila kepekaan kita bisa kita latih dengan baik, sehingga kita bisa menyadari hal-hal semacam itu dengan baik, maka kita pun juga bisa mengelola hal-hal semacam itu untuk menjadi suatu hal yang baik di dalam diri kita. Nah, di mana kepekaan kita itu akan bisa berkembang atau meningkat dengan baik apabila kita sering-sering melihat ke dalam diri kita melalui introspeksi diri, kontemplasi atau perenungan, kemudian meditasi, dan memberikan belas kasih terhadap berbagai hal yang berada di sekeliling kita, di mana penerimaan dan penyesuaian atau adaptasi kita terhadap seluruh unsur-unsur di alam, baik berbagai mineralnya, tumbuhan, hewan, dan juga manusia, itu bisa menumbuhkan dan mengembangkan rasa, atau biasanya diistilahkan zauk begitu ya, zauk di dalam hati spiritual kita gitu. Dimana selanjutnya, tatkala kita memperoleh kesadaran batiniah akan keberadaan Tuhan, maka disitulah kita bisa dikatakan telah mendapatkan anugerah yang besar yang tersembunyi di dalam kehidupan ini, yaitu tatkala kepekaan kita bisa menjangkau wilayah hati yang lebih dalam, yaitu fuad yang menyimpan ruh rahasia atau sir, itu biasanya diistilahkan. Nah, dan bisa mengolah keseimbangannya, tentu saja begitu ya, karena seperti ruh-ruh yang sebelumnya pula, ruh yang kita memiliki kondisi yang seimbang dan kondisi yang tidak seimbang, di mana kondisi yang seimbang akan memberikan energi yang bersifat positif, sedangkan kondisi yang tidak seimbang akan memberikan kita satu hal yang bersifat negatif begitu. Nah, apabila ruh insani itu tidak seimbang, maka manusia bisa disesatkan oleh rasa kasih sayang yang tidak pada tempatnya, di mana hal itu sebenarnya hanyalah bentuk dari sentimental, yaitu sebuah kondisi di mana manusia hanya terbawa begitu saja dengan perasaannya, di mana mereka hanya mementingkan perasaan cintanya itu tadi. Nah, sehingga pada kenyataannya sentuhan atau respon yang lembut dan halus itu tidak selalu dibutuhkan oleh seseorang. Bahkan dalam kondisi tertentu, kebaikan atau kasih sayang itu bisa menjadi sejenis racun begitu. Nah, ada sebuah kisah yang dituliskan di dalam bukunya Seth Bradger itu begini. Alkisah seorang pemuda itu menjadi seorang pencuri, di mana ketika masih anak-anak ia membawa pulang telur-telur curiannya. Nah, tanpa bertanya mengenai asal-usul telur itu, sang ibu memujinya karena telah membawakan makanan. Nah, kemudian ibu itu pun membuatkan sang anak hidangan telur kegemarannya, dengan telur curiannya itu tadi. Nah, beberapa lama kemudian sang anak membawa pulang ayam lalu domba, kemudian ia membawakan pulang sejumlah uang. Tiap kali sang ibu memujinya tanpa pernah menanyakan asal-usul hadiah-hadiah tersebut. Ketika sang pihak berwajib menangkapnya, sang pemuda itu pun sudah menjadi seorang perampok dan pembunuh. Nah, ia kemudian dikenai hukuman gantung, hukuman mati begitu ya. Kemudian dia memiliki sebuah permintaan terakhir, di mana ia ingin bertemu dengan ibunya di tempat gantungannya itu.
ia meminta ibunya untuk mendekatinya dan menjulurkan lidahnya gitu. Ketika sang ibu mematuhi permohonannya yang ganjal itu, si pencuri menggigit lidah sang ibu dengan kuatnya hingga lidah itu berdarah. Pemuda yang terhukum tersebut menjelaskan, permohonan terakhirku adalah menggigit lidah orang yang membawaku pada nasib ini. Jika ibuku telah menanyakan dari mana aku mendapatkan barang-barang yang aku bawa ke rumah, jika ia memarahiku dan menghukumku karena mencuri, mungkin aku tidak akan pernah menjadi seorang pencuri. Lidahnya yang terlalu memanjakanku adalah musuh terburukku, begitu yang dia katakan demikian. Dengan demikian, kita tahu bahwa kasih sayang itu pun, cinta itu pun tidak selalu berdampak baik terhadap manusia. Apabila dia dalam kondisi yang berlebih sehingga menimbulkan sentimental seperti tadi, maka dampak yang akan terjadi adalah negatif. Oleh karena itu, sebenarnya terkadang pun tendangan di bokong seseorang itu lebih bermanfaat daripada kasih sayang atau sifat halus yang kita berikan terhadap mereka, begitu ya. Nah, begitulah kondisi yang tidak seimbang di dalam ruh insani itu, dimana apabila ruh insani ini seimbang, maka dia akan bisa memberikan manusia rasa belas kasih dan kreativitas yang pada tempatnya, begitu. Nah, dan selanjutnya adalah ruh rahasia. Ruh rahasia ini tersimpan di dalam lapisan fuad. Nah, sir atau ruh rahasia ini tersimpan di lapisan fuad, dan ia merupakan bagian di dalam diri kita yang mengingat Tuhan. Roh inilah yang mengetahui dari mana kita berasal dan akan kemana kita pergi. Kita mungkin bisa ingat ya terkait momen tatkala Tuhan itu bertanya kepada para roh, begitu. Alastu bi rabbikum, begitu kan, Tuhan bertanya, bukankah aku Tuhan kalian? Nah, mereka pun menjawab, qalu bala sayyidina. Ya, benar, kami bersaksi, begitu kan. Nah, yang menjawab itulah dikatakan di dalam bukunya Syekh Fraser ini, yaitu adalah ruh rahasia. Jadi yang menjawab itu, yang menjawab pengakuan bahwa Allah itu adalah Tuhan kita dan kita adalah sebagai hambanya, itu adalah ruh rahasia ini. Nah, dari sini seorang guru sufi mengatakan bahwa seluruh tubuh kita ini adalah kegelapan. Seluruh tubuh kita ini adalah kegelapan, dan cahayanya adalah kesadaran batiniah kita terkait Tuhan dan hubungan kita dengannya itu tadi sebagai seorang hambanya. Dimana apabila seseorang tidak memiliki kesadaran batiniah ini, maka ia sama halnya berada di dalam kegelapan. Tanda kutip begitu. Kegelapan apa? Mungkin masih malah menjadi suatu hal yang membingungkan ya. Kegelapan apa? Yaitu kegelapan identitas diri. Yaitu kita tidak tahu siapa diri kita yang sebenarnya, dari mana dan akan kemana kita tidak tahu gitu. Sehingga dengan kegelapan semacam itu, kegelapan identitas diri semacam itu, kita akan terombang-ambing di dalam kehidupan tanpa arah yang jelas. Akan kemanakah kita sebenarnya gitu. Nah, kita lanjutkan saja. Terkait ruh rahasia ini, terkait sir ini, ia juga memiliki kondisi yang seimbang dan kondisi yang tidak seimbang ya. Apabila ruh rahasia ini berada di dalam kondisi yang tidak seimbang, maka manusia akan memiliki kecenderungan materialisme, begitu. Dimana ia memperlakukan alam dunia ini atau alam materi ini yang bersifat sementara sebagai sesuatu yang bersifat abadi dan penting. Materialisme itu menjadikan manusia akan menggunakan materi sebagai tolak ukur segala sesuatu, termasuk kemuliaan dan kebenaran. Sedangkan di sisi ketidakseimbangan lainnya, manusia bisa memiliki kecenderungan untuk menolak dunia ini. Jadi yang satu itu terlalu menerimanya, sehingga dia itu menganggapnya sebagai satu hal yang sangat penting, bahkan abadi itu tadi ya. Di titik ketidakseimbangan yang lain, manusia bisa saja menolak dunia ini, begitu, yang disertai dengan kemalasan ya, yang perlu digarisbawahi di sini. Dia menolak dunia yang disertai juga dengan kemalasan di dalam dirinya. Jadi menjaga keseimbangan ruh rahasia ini pun juga penting di dalam diri kita, karena dengan kondisinya yang seimbang, maka kita bisa memiliki kebebasan yang penuh terhadap pengaruh duniawi, pengaruh materi, dan kita pun juga akan memiliki kearifan, kemakrifatan kepada Tuhan, gitu, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang selanjutnya itu yang paling spesial itu adalah ruh maharasia, di mana ruh maharasia ini disebut juga dengan sirrul asror ya kemarin,
dan ia tersimpan di dalam lapisan lub atau lubuk hati terdalam kita yang dipupuk langsung oleh air kemurahan Tuhan, sehingga ia mencangkup sesuatu yang benar-benar bersifat transenden begitu, yang melampaui ruang dan waktu, yang melampaui pemahaman kita begitu. Ini adalah jiwa azaliyah yang ditiupkan oleh Allah kepada Adam, kepada diri kita, kepada manusia, yang merupakan inti dari kita, ruhnya sang ruh begitu. Ia adalah percikan ilahi yang suci yang berada di dalam diri kita. Nah, dan kondisinya berbeda dengan keenam ruh sebelumnya yang mereka memiliki kondisi yang tidak seimbang. Nah, ruh maharaja ini karena dia merupakan wadah dari cahaya tauhid, keesaan begitu, maka ia pun tidak memiliki kondisi dualitas yang akan membuatnya tidak seimbang begitu. Sehingga bagaimanapun situasinya, ia akan senantiasa berada dalam kondisi yang seimbang sebagai percikan ilahi di dalam diri manusia begitu. Subhanallah kan ya. Nah, baiklah, terkait ruh maharaja ini merupakan bagian yang terakhir ya dari 7 sisi ruh manusia. Nah, baik, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Segala kekurangannya berasal dari kami. Apabila ada kebaikan-kebaikan, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat, damai, sejahtera, bahagia untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.